persekutuan jemaat terkasih yang dikasihi Kristus. Wah, bersyukur sekali ya Bu Nita, jika hari ini sekali lagi kita dipertemukan bersama jemaat di rumah dalam persekutuan doa Rabu kita malam hari ini. Benar sekali Bu Heni, kita dan semua jemaatnya harusnya makin bersyukur jika kita makin memahami bahwa sesungguhnya kita dipertemukan sebagai keluarga Allah dengan tidak kebetulan dalam persekutuan di dalam Kristus. Setuju Bu Nita? Dan juga jemaat sekalian, khususnya selama 7 minggu hari ini ke depan kita akan diajak bersama-sama belajar memahami dan menghidupi tentang tema hidup bersekutu bersama saudara-saudara kita seiman dalam gereja lokal kita Elion Puri ini. Baiklah jemaat sekalian, mari persiapkan hati kita dan dengarlah panggilan persekutuan doa kita malam ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat terkasih, Kristus dan karya penebusannya menjadi dasar persekutuan kasih kita, dan kita selalu diingatkan pengorbanannya yang begitu besar menyelamatkan kita yang berdosa ini supaya dikuduskan menjadi keluarga Allah. Mari nyanyikan pujian dengan penuh syukur, karya terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sampai dengan malam hari ini. Engkau telah memberi kami kekuatan, menjaga kesehatan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami, hati kami, kiranya Engkau ajar kami untuk dapat merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami boleh dapat menerima firman yang diberitakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang kami perbuat sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, Ibu Lita, alangkah bahagianya jika kita saudara bersaudara hidup rukun dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Secara idealnya seperti itu Bu Heni, namun pada kenyataannya secara jujur kita bergumul mengalahkan natur kemanusiaan dan kedagingan kita yang kadang egois, kurang peduli, dan lebih melihat kelemahan saudara kita yang lainnya. Benar Ibu Nita, kita memang belum sempurna dalam melakukan kehendak Allah. Namun anugerahnya, Roh Kudus kiranya terus memimpin hidup persekutuan kita sebagai jemaat yang bertumbuh dewasa untuk terus saling mengasihi dan hidup dalam kerukunan supaya dunia percaya kepada Kristus. Ya, ini menjadi doa kita bersama. Seperti doa Tuhan Yesus mewujudkan kasih kerukunan itu. Mari sebagai komitmen kita sambil kita menyanyikan pujian, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kain yang kecampur dan jumlahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesayangan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kain yang kecampur dan jumlahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesayangan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Wah, Ibu Nita, hatinya terus pengen senantiasa memuji Tuhan. Namun saatnya kebenaran firman Allah yang kita pelajari bersama kiranya menjadi berkat pertumbuhan untuk kita makin menyadari pentingnya hidup bersekutu. Benar jemaat sekalian, mari siapkan hati kita menerima pengajaran firman-Nya
yang makin memuridkan kita untuk melakukan kehendak-Nya dalam kesatuan kasih. Nyanyikan pujian, Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati, sepikir. Biarkan kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati, sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Salam jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Bersyukur sekali jika oleh kemurahan-Nya sekali lagi saya dan saudara diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa Rabu dengan tekun, dengan penuh hasrat dan kesetiaan. Saudara, selama 7 minggu berturut-turut ini kita akan belajar kembali tentang jati diri hidup kekristenan kita di masa sulit ini, bagaimana kita diteguhkan kembali tentang arti hidup bersekutu sebagai keluarga Allah. Saudara, di tengah kondisi zaman di mana orang hidup dalam keegoisan, ketidakpedulian, orang yang justru a priori dengan orang lain, dan kita bukan menjadi orang-orang yang mengikuti arus dunia. Biarlah kebenaran firman Allah ini akan makin menyadarkan bahwa saudara dan saya tidak bisa hidup dan bertumbuh kembang sendiri di dunia ini. Kita tidak bisa menjalani hidup dengan gaya pengembaraan rohani tunggal, karena justru itu akan menghambat pertumbuhan dan hidup rohani kita. Kita bukan menjadi orang-orang yang merasa diri kuat secara rohani dan mampu menyelesaikan semua hidup kita tanpa saudara-saudara kita seiman. Saudara, hal ini ketika kita hidup dalam keegoisan dan hidup menyendiri, berarti kita menyangkali hakikat sebagai bagian tubuh Kristus. Saudara, disiplin rohani yang kita pelajari di dalam bersama-sama kita ingin lakukan selama 7 minggu berturut-turut. Kita akan belajar tentang arti hidup bersekutu. Saudara, ini menyangkut hubungan saya dengan saudara dengan Kristus, dan juga menyangkut hubungan saudara-saudara seiman di dalam pertumbuhan bersama menuju serupa dengan Kristus. Apa itu bersekutu? Hari ini kita akan pelajari, dan mengapa perlu bersekutu 6 minggu berturut-turut. Mari kita akan simak. Saudara, tema kita perenungan hari ini adalah hidup baru
keluarga baru. Mari kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, Yohanes 1 ayat 9 sampai 13. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Bersama-sama ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Satu bagian Yohanes 3 ayat yang ketiga, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Biarlah jati diri kami untuk menjadi anak-anak-Mu semakin diteguhkan. Hari ini kami belajar mengerti apa arti bersekutu sebagai keluarga Allah. Roh Kudus, bantu hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami semua belajar kembali mengenal, mengoreksi, dan kembali dikuatkan bahwa kami memiliki saudara-saudara seiman di dalam seperjalanan kami mengikut Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh belajar tentang hidup baru, keluarga baru, apa yang sudah Alkitab jelaskan bahwa kita yang percaya dan yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, dan kita bukan hanya diampuni, dibenarkan, dikuduskan dalam karya penebusan Kristus, tetapi juga lewat Roh Kudus kita dilahirkan kembali, dan sekarang kita masuk menjadi bagian keluarga Tuhan. Saudara, hal ini ditegaskan bukan oleh kata-kata manusia, tetapi oleh pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang secara ajaib mengubah orang-orang berdosa seperti saya, tapi juga saudara-saudara sekalian yang telah ditebusnya untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi anggota keluarga Allah. Dikatakan tadi bahwa anak-anak yang dilahirkan bukan dari darah dan daging. Ini berbicara tentang anak-anak rohani, di mana Kristus menebus kita menjadi umat kepunyaannya, menjadi kawanan domba, gembalaannya, anggota keluarga Allah. Saudara, status baru ini tentunya membawa banyak perubahan bagi kita sebagai orang percaya, baik dalam relasi hubungan kita dengan Tuhan, dan juga kita harus menyadari bahwa Tuhan membawa relasi dalam hubungan sebagai sesama anak-anak Tuhan di dalam keluarga Tuhan. Nah, saudara, relasi baru dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman. Saudara, kita dipanggil dan kita sangat bersyukur sekarang ketika kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita boleh memanggil Allah dengan sapaan yang begitu sangat dekat, sangat akrab. Allah kita sapa dengan Bapa kita. Kita punya berbagai hal istimewa selayaknya anak dalam sebuah keluarga. Ketika kita menjadi anak-anak dalam sebuah keluarga, pasti kita juga akan menjadi bagian daripada ahli waris daripada orang tua kita. Nah, keistimewaan kita memiliki nama keluarga, Yohanes 3 ayat 1, oleh kemurahannya kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki nama-nama dan nama-nama kita tercatat dalam kitab kehidupan sebagai keluarga Allah. Bahkan kita juga diajak bersama-sama bertumbuh untuk serupa dalam keluarga Allah melalui Kristus. Karena agenda Yesus menebus kita, menjadikan kita bukan serupa dunia, tetapi menjadi serupa Kristus. Kita juga punya hak istimewa sebagai keluarga Allah. Dan kita juga mengalami pemeliharaan dan kedekatan hubungan kita sebagai keluarga Allah dengan Tuhan. Bahkan dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5, kita adalah orang-orang yang memiliki segala hak waris yang sudah disiapkan, tersimpan di surga bagi kita. Betapa luar biasanya ketika kita punya relasi baru dengan Tuhan sebagai keluarga Allah, punya hubungan dengan Tuhan dengan sapaan yang begitu akrab, punya hubungan yang istimewa, bahkan kita dipelihara, kita hidup dalam kedekatan dengan Tuhan, tetapi kita juga punya segala hak waris yang diberikan, disiapkan
oleh Bapa kepada kita. Tapi saudara tidak boleh lupa dalam hubungan kita dengan sesama anak Tuhan. Kita punya banyak saudara-saudara baru dalam keluarga baru ini. Sekali lagi, Tuhan tidak menyelamatkan kita seorang diri, tetapi Tuhan menyelamatkan begitu banyak umat pilihan. Dan persaudaraan ini bukan karena pertalian darah, tetapi melainkan oleh karena iman, kasih dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus yang memungkinkan kita melalui karya penebusannya kita bersaudara, dan gereja menjadi sarana wadah rohaninya. Jadi gereja lokal kita menjadi sarana anugerah untuk kita bertumbuh sebagai wadah sarana bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saudara, apa itu bersekutu? Mungkin kita sekian belas tahun sudah hidup di dalam kehidupan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, kebenaran firman hari ini kembali mengingatkan kita bahwa bersekutu berarti hubungan sesama anggota keluarga Allah. Hubungan di dalam persaudaraan orang-orang percaya yang tidak bersifat sementara. Tapi hubungan ini adalah bersifat kekal dalam hubungan dengan Tuhan dan dengan hubungan sesama keluarga Allah yang lain. Dan saudara, di dalam bagian ini kita harus mengerti bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa kita hanya bersaudara hanya di dalam dunia ini saja. Atau mungkin kita mengatakan saya bersaudara tidak mau saat ini, tapi nanti aja waktu kita di surga. Karena mungkin adanya perbedaan atau hal-hal yang mungkin kita lihat kelemahan saudara kita. Tapi kita juga tidak boleh berkata bahwa saat ini aja saya bersaudara, tapi untuk yang kekal supaya tidak. Tidak, saudara. Sekali lagi, persekutuan kita adalah sebagai anggota gereja yang kudus dan am. Masih ingat pengakuan iman rasuli kita? Yaitu menjadi gereja yang kudus dan am. Apa artinya am, saudara? Disinilah artinya universal, berarti umum, sebuah keluarga Allah yang besar, yang tidak dibatasi oleh usia, oleh ras, oleh bangsa, oleh bahasa, bahkan oleh masa dan waktu. Yesus pernah menegur murid-murid Yesus ketika meremehkan anak-anak. Dan Yesus mengatakan bahwa anak-anak adalah milik kerajaan Allah. Yesus tidak membedakan orang yang miskin dan orang yang kaya. Yesus tidak mendendakan bahwa mereka pemimpin agama atau mereka adalah orang-orang pendosa, orang-orang yaitu pemungut cukai, dan pada saat itu orang-orang yang dianggap sampah masyarakat. Yesus memandang dengan penuh kasih dan beranugerah kepada semua orang-orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan orang percaya adalah persekutuan yang kudus. Dan kita disebut sebagai orang-orang kudus ini mencakup semua keberadaan orang-orang percaya di segala tempat dan zaman. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur saudara dan saya disebut orang kudus. Ini mencakup semua anak-anak Tuhan di segala tempat dan zaman. Nah, saudara, pada kenyataan ketika kita menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan sebagai keluarga Allah yang baru, saudara dan saya punya perbedaan, punya karunia-karunia yang berbeda, punya latar belakang, punya kondisi status secara sosial yang berbeda. Tetapi saudara perlu ingat dan saya bahwa kita telah dipersatukan. Disinilah Tuhan menjadikan kita keluarga Allah. Untuk apa, saudara? Untuk saling melengkapi, untuk melayani sebagai keluarga dari bagian tubuh Kristus, yaitu jemaat atau anggota keluarga Allah. Saudara dan saya diikat dalam kesatuan kasih Kristus. Dan persekutuan ini, kasih Kristus ini bersifat kekal. Nah, saudara, diwujudkannya di dalam relasi persekutuan kita harus hidup saling bersyukur. Kita harus saling mengasihi, dan kita juga harus saling membangun. Ini adalah ciri-ciri hidup keluarga Allah. Nanti kita akan pelajari beberapa minggu ke depannya. Saudara, Efesus 2 ayat 19 dan 12 menegaskan kepada saudara dan saya bahwa kita bukan orang asing dan pendatang, melainkan warga kerajaan Allah. Saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara. Mari saudara, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kristus menjadi dasar
dari persekutuan kita yang kekal. Dan kita disebut sebagai orang kudus, sebagai keluarga Allah. Luar biasa. Ini amazing, ini anugerah yang besar. Kita orang-orang berdosa dijadikan sebagai keluarga Allah karena karya penebusan Kristus yang menjadi dasar. Nah saudara, semua ini kasih karunia bukan karena kelayakan saya dan saudara. Ini bukan karena latar belakang saya baik-baik saja. Keadaan keluarga saya dari dulu saya lahir menjadi orang Kristen. Tidak saudara. Ini semua karena anugerah Tuhan yang begitu baik. Tetapi saudara, persekutuan ini harus mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Saudara dan saya harus diarahkan. Tubuh tidak mungkin terpisah dengan kepala. Demikian juga kalau Kristus kepala, tubuh ini semua saudara dan saya mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Saudara, apa yang kita terapkan di dalam perenungan singkat kita pada saat hari ini? Yang pertama, sudahkah saya bersyukur? Sudahkah saudara bersyukur menjadi bagian keluarga Allah? Berapa banyak orang-orang Kristen yang menganggap menjadi orang Kristen itu biasa. Tapi saudara, kita harus pahami keistimewaan kita dan anugerah yang begitu besar kalau kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Mungkin selama ini kita kurang begitu memahaminya. Kita mungkin saat ini sudah memahaminya, tetapi mungkin saat ini pemahaman kita sudah mulai lemah ataupun luntur. Mari saudara, kita belajar. Saya belajar, saudara belajar, keluarga-keluarga kita belajar. Mari bersyukur untuk kita yang menjadi bagian keluarga Allah. Sebab kita harus percaya ada begitu banyak hak-hak istimewa. Bahkan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Berkat-berkat rohani yang sudah disiapkan. Bukan hanya untuk hidup saat ini, terlebih untuk hidup yang akan datang. Sudahkah kita bersyukur? Yang kedua saudara, bagaimana saya dan saudara memandang selama ini sebagai keluarga Allah? Sudahkah saya memperlakukan saudara seiman saya bahwa dia keluarga Allah? Dia berharga, dia juga ditebus oleh Kristus, saya ditebus oleh Kristus. Saya punya kelemahan, orang lain, saudara-saudara seiman saya punya kelemahan. Tetapi disinilah kita makin disadarkan. Kita harus punya cara pandang yang baru. Kita harus memiliki cara pandang yang terus diperbaharui. Melihat saudara-saudara seiman kita adalah keluarga Allah. Tuhan menempatkan kita di gereja lokal Elion ini. Dan mari kita memandang bahwa mereka adalah saudara-saudara kita seiman. Mereka adalah keluarga Allah yang disebut sebagai orang-orang kudus dan juga ditebus dengan darah yang sama. Bagaimana saudara memandang saudara-saudara seiman? Saudara yang terakhir, bagaimana sekarang keterlibatan saya dan keterlibatan saudara dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus di gereja lokal kita? Apakah kita menjadi orang yang, ya pokoknya asal saya datang, asal saya bisa terlihat ibadah, asal saya bisa nampak di dalam persekutuan? Tidak, saudara. Kita menjadi bagian tubuh Kristus. Saya sangat bersyukur bagaimana jemaat terus bertumbuh untuk mewujudkan ciri-ciri keluarga Allah yang saling mengasihi, yang saling mendukung, yang saling mendoakan. Sudahkah peran ini kita miliki bersama? Sudahkah kita saling melayani, memperhatikan, mendukung? Dan kita akan bahas juga untuk minggu-minggu yang akan datang. Tapi saudara diingatkan, kita bukan hanya terlibat untuk gereja lokal. Karena kita keluarga Allah yang disebut dengan gereja yang kudus dan am, sesuai dengan pengakuan iman kita. Berarti kita adalah keluarga Allah secara universal yang tidak membedakan ras, suku, agama. Artinya yang tidak membedakan ras, suku, latar belakang. Maksud saya, kita semua menjadi satu keluarga Allah, menjadi satu kesatuan sebagai tubuh Kristus yang makin disempurnakan serupa dengan Kristus. Mari kiranya kita juga terlibat di dalam gereja secara am, secara universal melalui kesaksian kasih kita. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan firman-Mu. Hari ini kami belajar tentang apa arti bersekutu. Apa arti menjadi bagian keluarga Allah
Dan kami sangat bersyukur dengan hak istimewa yang Kau berikan, mengangkat kami untuk menjadi anak-anak Allah, menjadikan hubungan kami dekat dan kami menyapa Engkau adalah Bapa kami, memberikan hak-hak istimewa di dalam hidup kami. Tapi sadarkan bagaimana kami punya relasi hubungan yang sungguh-sungguh menghargai, hubungan yang dekat dengan Engkau, hubungan yang baik di dalam ketaatan dan kasih kami kepadamu. Tapi kami juga punya tanggung jawab untuk memiliki bagian persekutuan sebagai keluarga Allah, sebagai saudara-saudara seiman. Dan kami kiranya dianugerahi cara pandang yang baru, bahwa melihat setiap pribadi yang telah ditebus Tuhan adalah keluarga Allah yang sama, orang-orang kudus, orang-orang ketebusan Tuhan, orang-orang yang memiliki iman, kasih dan pengharapan dan janji-janji yang sama sebagai waris kerajaan-Mu. Terpuji Engkau. Ampuni jika selama ini kami kurang peduli, ampuni selama ini iman rohani kami terhambat, kami rasa bahwa kami menjadi orang-orang yang bisa bertumbuh seorang diri tanpa saudara-saudara kami yang lain. Ampuni Tuhan, perbaharui cara pandang kami dan bagaimana hubungan persekutuan kami dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman terwujud bahwa kami adalah keluarga Allah. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Puji syukur jemaat sekalian, melalui pengajaran firman Kristus, kita yang percaya diberi hak istimewa sebagai anak-anak Allah dan menyapa Allah dengan sapaan yang paling dekat, Bapa kita di surga. Benar Bu Heni dan jemaat sekalian, anugerah besar bagi kita sebagai kita mengambil Bapa di surga bukan hanya secara pribadi, tetapi secara bersama dengan saudara-saudara seiman dan dihimpunkan sebagai keluarga Allah untuk dipersatukan. Untuk itu, sebagai rasa syukur kita dan menghentar pokok-pokok doa kita di hadapan Bapa kita di surga, mari kita menyanyikan pujian Bapa sentuh hatiku. memberi
emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi badai, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Yang pertama, mari kita bersyukur jika kita sebagai umat yang telah ditebus dan dijadikan sebagai keluarga Allah yang punya hak dan bagian waris berkat-berkat rohani yang istimewa sebagai keluarga Allah. Mari kita mensyukuri status kita, berkat rohani yang Tuhan berikan sebagai keluarga Allah. Kita bersyukur. Bapa, oleh kasih karunia-Mu, kami yang tidak layak, yang berdosa ini, dianugerahi untuk menjadi anak-anak Allah ketika kami percaya, ketika kami menjadikan sungguh-sungguh Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan ketika Engkau angkat kami yang berdosa, dan Engkau tebus kami dengan cucuran darah anak-Mu, dan Engkau basuh kami, Engkau bersihkan kami, dan kami sekarang memiliki status baru menjadi orang kudus sebagai keluarga Allah, dan Engkau memberikan segala berkat rohani dan hak istimewa untuk hidup saat ini, terlebih yang tersimpan ketika kami berada di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk status kami sebagai keluarga Allah. Demi Kristus Tuhan. Amin. Saudara, sebagai pokok doa yang kedua, mari kita berdoa supaya pemahaman yang benar tentang status saya dan saudara sebagai keluarga Allah akan membawa relasi yang makin dekat dengan Tuhan, dan kita juga punya hubungan yang baik dengan saudara-saudara seiman di dalam mewujudkan kasih persaudaraan, sehingga kita sadar bahwa gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita adalah sarana di mana kita bertumbuh untuk menjadi saudara sampai kepada kekekalan. Mari kita berdoa. Tuhan, cara pandang yang baru, memahami kebenaran-Mu. Ketika kami menjadi keluarga Allah, kiranya hubungan kami diperbaharui. Kami bukan orang-orang yang jauh dari hadirat Allah. Kami bukan orang-orang yang jauh dari hubungan dengan Bapa di surga. Biarlah Roh Kudus menarik hati kami, menguduskan kami dengan firman-Mu, supaya keintiman kami makin terjaga, kami makin mengenal-Mu, kami makin belajar untuk taat dan mengasihi-Mu. Namun kami juga terus rindu menyadari bahwa Tuhan menempatkan kami di gereja lokal sebagai satu sarana untuk membawa kami bertumbuh sebagai keluarga Allah, mewujudkan hidup kasih persaudaraan kami, mewujudkan kehidupan yang saling benar-benar membangun. Ini doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pokok doa yang ketiga, saat ini kita harus berdoa untuk persekutuan kita, untuk gereja GKA kita secara keseluruhan Elion dan gereja lokal. Bahkan juga berdoa untuk seluruh keluarga Allah dari gereja universal, yaitu gereja yang am. Supaya apa, saudara? Hidup gereja berdampak menjadi berkat, dan kita menjadi saksi di tengah dunia sekeliling kita lewat persekutuan kasih kita. Mari kita doakan gereja am, gereja secara universal. Tuhan, kami bersyukur menjadi bagian keluarga Allah secara lokal, di mana Tuhan tempatkan di gereja Elion Puri. Namun kami juga berdoa untuk seluruh gereja Elion, bahkan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat dimanapun. Kami menjadi bagian gereja yang am, yang universal. Namun kami sungguh bersyukur, kami bukan hanya menerima hak istimewa, tetapi kami juga dipanggil supaya gereja menghadirkan persekutuan kasih, dan itu menjadi kesaksian supaya dunia melihat, percaya bahwa Engkau adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa sebagai penebus. Untuk itu Tuhan, jadikan kami gereja yang am untuk bersaksi di dalam kasih dan perbuatan yang nyata. Demi Kristus Tuhan. Amin. Saudara, yang terakhir, mewujudkan kasih sebagai keluarga Allah. Mari kita saling mendukung di dalam doa.
Mari kita tidak biarkan saudara-saudara kita bergumul seorang diri. Saudara mungkin mengingat saudara-saudara atau keluarga-keluarga yang bergumul dengan kesehatannya. Mari kita doakan beberapa jemaat usiawan yang bergumul dengan kesehatan, yang juga bergumul dengan situasi ekonomi yang belum mengalami perubahan karena pandemi yang sulit. Kondisi pergumulan anak-anak dengan masa depan, dan juga kita doakan terlebih hidup krisis kerohanian jemaat-jemaat supaya boleh disegarkan dan dibangkitkan di dalam kebangunan rohani. Tundukkan hati kita, mari kita berdoa, kita ingat saudara-saudara kita seiman. Saudara bersuara menyebutkan semua saudara-saudara kita yang kita ingat yang membutuhkan dukungan doa, dan kita juga didoakan saudara-saudara kita yang lain. Mari kita saling mendoakan. Amin. Demikian juga jemaat-jemaat terkasih, usai sudah dari awal sampai akhir persekutuan doa kita, kiranya kita semua sungguh diberkati sebagai keluarga Allah. Dengan berakhirnya persekutuan kita, kami terus mengingatkan, mari terus semangat mengikuti persekutuan doa Rabu dengan setia selama 6 minggu ke depan dengan tema Hidup Bersekutu, supaya kita makin dikuatkan dan diberkati sebagai bagian keluarga Allah yang telah ditebus dan dikasihinya. Pada akhirnya, kami segenap yang bertugas dengan tim multimedia mengaturkan hidup baru, keluarga baru dalam Kristus. Amin.